kan Kiai Madudin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Ya. Dan berarti di sana ada sikap untuk mengamankan dari kepolisian di rumah. Ya. Si mati tuh dalamnya. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Parah. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Deden Permana, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Karawang, turut prihatin atas kejadian kekerasan oleh segerombolan kelompok barbar yang mempersekusi beberapa kiai dan barisan Ansor Serbaguna. Malam tadi, tepatnya di Rengas Dengklok, sekitar Pondok Pesantren Mambalulu. Saya berharap kepada kepolisian Kabupaten Karawang, khususnya Kapolres Karawang yang baru saja menjabat, untuk segera ditindaklanjuti kekerasan ini atas nama apapun itu. Kalau tidak segera, saya akan langsung melaporkan kepada Kapolda Jabar, juga Kapolri Republik Indonesia. Mohon untuk segera ditindak dan segera ditangkap pelakunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi. Enggak ada, Pak. Panitia, tolong telepon panitia, Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini, Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Ada ancaman pembunuhan, mereka berupaya mencari-cari Kiai Imad. Saya Fakir Salim Arif, Sekretaris PCNU Kabupaten Bekasi, mengecam kepada para pelaku yang telah menyerang dan melakukan perilaku tidak terpuji kepada kiai kami, yaitu Rois Suriah MWCNU Cikarang Utara, merusak mobilnya dan memukul dua sahabat Banser Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu kami mengecam dan mendorong kepada Kapolres Kabupaten Karawang untuk segera menangkap, menyelesaikan, memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila dalam waktu dekat hal ini tidak terselesaikan oleh pihak berwajib, maka kami dari Kabupaten Bekasi dalam rangka menjaga marwah Nahdlatul Ulama, menjaga marwah para kiai, maka kami akan mencari pelaku-pelaku yang telah melakukan penyerangan terhadap kiai dan memukul sahabat Banser. Iya udah ini, Pak. Udah. Balik. Iya udah. Ini salah satu korban persekusi, nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Ada korban juga santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Habib. Mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan. Tubagus Mogi dan para korban sudah bikin laporan di polisi. Yang mau jawab sesingkat-singkatnya.
Karena korban utamanya adalah Banser, jelas bukti ini ya. Itu kemarin sudah proses visum dan sudah mulai laporan. Kalau saya kemarin kan diamankan, sudah saya pulang, jadi saya sendiri belum. Tapi yang sudah proses dari Banser. Oh, berarti Banser sudah LP. Tadi malam proses sudah visum dan juga LP. Nah, nanti teman-teman minta LP ini ya, LP-nya minta. Ya, insya Allah nanti kita kabarkan kembali. Oke. Dari Banser. Gimana? Ya, kita kan ya alhamdulillah kalau saya selamat gitu. Jadi intinya hanya cuma menyampaikan bersyukur lah. Dan alhamdulillah sih kita tetap saling koordinasi dan ya ibaratnya cuma menyampaikan makanya beliau sudah feeling sudah ini emang hadir nggak aman. Tapi kan saya juga tetap berupaya tidak mau mengecewakan panitia yang mengundang, makanya saya wakili. Tapi alhamdulillah intinya beliau turut bersyukur atas keselamatan kami dan juga tetap mendukung untuk penegakan jalur hukum. Nah, maksudnya mungkin yang ditanyakan teman, ini ketika Banser dianiaya sampai babak belur, bagaimana pandangan Yai Imad? Jadi tidak hanya menyangkut jenengan gitu loh, Yai itu bagus. Oke, ya Yai Imad prihatin, turut prihatin dan mempertanyakan. Saya sudah sampaikan dari Banser sudah proses dan insya Allah juga sudah ada kabar LBH Ansor Banser Pusat pun insya Allah akan ikut turun beratensi pada hari ini. Kan Kiai Imaduddin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Ya. Dan berarti di sana ada sikap untuk mengamankan dari kepolisian di rumah. Ya, jadi gini, yang karena informasi tersebut adalah untuk Kiai Imad. Jadi ketika Kiai Imad ini dinyatakan tidak hadir, ada kelengahan pengamanan kepada yang anggota atau relasi Kiai Imad yang lain. Sehingga karena dianggapnya Kiai Imad tidak hadir, ya mungkin agak lengah pengamanan. Tapi yang pengamanan tetap kuat di daerah lokasi acara. Nah, di lokasi transit itu agak lengah karena mungkin sudah merasa lebih aman karena Kiai Imad itu nggak hadir. Ada kabar nggak bakal hadir. Nah, tapi ketika saya datang, di mana saya juga orang yang dekat dengan Kiai Imad, saya pun ternyata ikut diincar untuk upaya pembunuhan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagikan Imam Ali dengan Nabi Muhammad yang terutama dicari Muhammad, tapi kan sempat juga pada Imam Ali. Apa mau ngelaporin juga channel YouTube yang satu itu yang itu masih perlu musyawarah dulu dengan pengacara. Nah, pasti kita akan diskusikan dengan pihak pengacara kami atau pihak penasihat hukum mana-mana saja yang perlu diminta. Yang penting kita akan tempuh jalur hukum yang paling mudah untuk bisa menegakkan keadilan. Dan juga perlu kami sampaikan, meskipun ini seakan-akan seperti shock terapi, tapi kami tidak shock. Kami tetap semangat. Semangat. Merdeka. Karena ini adalah di momen bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan merdeka di negeri sendiri, tidak terpengaruh oleh gerakan radikalisme, terorisme, bahkan ini mirip-mirip bahayakan komunisme. Kami tidak gentar. Kami akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Merdeka. Mari dong rebut kembali, yo. Tokoh yang sudah bersuara tentang masalah kajian ilmiah ini, kalau misalkan saudara-saudara sekalian juga menyaksikan di YouTube, terutama ada Kiai Madin Usman, ada saya Bagus Mobin Fadil, bahkan beberapa tokoh juga sudah berbicara, Kiai Syarif ada suka, Kiai Said Akil Siroj, kemudian bahkan Profesor Kiai Yusuf, Profesor Mahfud MD juga sudah bersuara, Romani Ramamu juga sudah bersuara, anggota RI dari DPR RI dari Nasdem, Bu Irma juga sudah bersuara, Kiai Munawir dari MUI juga sudah bersuara. Jadi ini sebenarnya sudah mulai viral dari tahun lalu. Nah, cuman ini saya jelaskan sedikit bagi yang mungkin masih awam. Nah, intinya ada tokoh-tokoh yang sudah menjadi incaran dan para kiai-kiai yang sudah sepakat dengan kita itu membentuk berbagai organisasi. Di antaranya ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ada juga Jamiah Wali Songo Nusantara, Jawara, dan lain sebagainya. Jadi sudah membentuk organisasi sebagai wadah untuk memperkuat kekuatan ya. Karena kan apabila kita jalan sendiri masing-masing, bagaikan lidi mudah dipatahkan. Jadi dibentuk suatu wadah untuk memperkuat. Nah, jadi rencana awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Nusantara, yang nanti malam
tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di Komplek Makam Syekh Kuro Kerawang. Nah, untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota-anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Mandau Ulum namanya. Nah, itu sudah ada biasa-biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah ini sudah diketahui oleh anggota, saya langsung bilang saja FPI karena saya punya buktinya. Jadi anggota FPI itu sudah mengetahui akan, atau ya para pendukung Habib. Mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para Habaib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PWI ini tidak terlaksana, dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya akan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra Nasab Habib Balawi, yakni Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan Nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di Perang Surabaya sebelum era Patungan. Jadi ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi daripada PWI. Nah, saya pun juga termasuk wakil ketua mewakili Trah Kesultanan Banten juga. Nah, kemudian rencana di malam nanti salah satu kasepuannya kan adalah Kiai Junaid Abadadi. Nah, beliau ada acara rutin yang malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana tuh hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga Imat, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara gitu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet, makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Mandau Ulum yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota laskar dan banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Iman. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Imat sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Imat sudah tidak menyatakan tidak hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Imat, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Imat, jadi ketika kita di pesantren Mandau Ulum, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junaid. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin kan bergaul nggak pakai seragam, tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata naik-naik baju mau mempersekusi, bukan yang mau salim. Dan mereka tuh mencari-cari Kiai Imat. Kiai Imat tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah, ini mau gini, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan Kiai Imat. Nah, mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan, dicoba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi Kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Mandau Ulum tempat transit.
dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada di kapal juga oleh Banser. Tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah, akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah, ketika dihadang, Banser berupaya menjaga, Banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU dari ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka tidak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket Banser, orang Banser resmi, yang mana NU dan Banser itu ada orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata itu, kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di laporan? Ada. Terutama juga yang Banser juga rumah lebang. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri dijaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan asal. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga steril. Nah, jadi utamanya kronologi seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi. Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya Habib silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria, salah satu kriteria SAT MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan Banser pun mereka tidak pandang bulu. Mereka anarkis. Hanya berbeda pandangan saja yang tidak substansial, tidak masuk rukun iman, tidak masuk rukun Islam. Karena percaya kepada Habib bukan rukun iman. Rukun iman tetap benar. Jadi kalau mereka menganggap percaya kepada Habib juga bagian dari rukun iman, artinya mereka menambah-nambahkan rukun iman. Nah, itu juga sesat juga kalau seperti itu.